Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya tentunya di channel Bos Jim. Apa kabar sahabatku semuanya dimanapun Anda berada. Nah, mungkin teman-teman sudah nonton kemarin di part satunya ya, Q&A kita. Banyak sekali pertanyaan yang belum selesai saya jawab. Dan hari ini saya melanjutkan Q&A lagi teman-teman ya. Ada udah sekitar 10 pertanyaan yang sudah saya ambil ya, dan masih banyak lagi, tinggal puluhan lagi, hampir 100 pertanyaan yang belum saya jawab tentang P-network teman-teman ya. Memang banyak sih di konten-konten lain juga membahas tentang P-network ya, tapi saya rasa kita tidak perlu membahas lebih jauh ya sebelum ada info-info dari core team. Saya tidak berani memberikan informasi yang belum A1 atau belum dapat dari core team ataupun dari media sosial daripada P-network itu sendiri ya. Saya hanya secara teknis saja tentang aplikasi. Saya akan membahas tentang berbagai pertanyaan yang masuk ke akun saya. Nah ya, kita lanjut saja teman-teman. Tapi sebelumnya teman-teman yang belum subscribe channel Bos Jim atau yang baru ketemu channel ini atau yang baru mau daftar P-network, silahkan bisa menggunakan kode referral saya. Bisa juga menggunakan kode teman-teman Anda, boleh, tidak dipaksain ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan pertama teman-teman, saya langsung saja bacain ya. Bos, sama ya KYC dengan AML, Auto Money Laundry ya. Nah teman-teman ya, KYC dan AML itu berbeda sekali teman-teman ya. Kalau Anda mungkin sering ke bank, sering berurusan dengan bank, ya pasti Anda tahu apa itu KYC ya. Nah teman-teman, KYC itu adalah untuk mengetahui identitas pengguna. Jadi pasti seperti di rekening bank. Di rekening bank itu pasti teller atau CS tempat Anda mendaftar rekening bank meminta Anda untuk menunjukkan identitas Anda seperti KTP, SIM, dan lain-lain sebagainya. Itu baru bisa, itu syarat ya, baru bisa diterbitkan buku rekening atau nomor rekening teman-teman ya. Begitu juga dengan KYC di kripto atau di P-network ini ya. Anda harus KYC dan harus menunjukkan identitas Anda yang terang teman-teman ya, jangan yang buram. Jangan sampai teman-teman nanti mengajukan KYC dengan KTP yang buram. Jadi para validator ya, para validator nanti akan menolak identitas Anda karena mereka tidak bisa melihat karena buram teman-teman ya. Gunakanlah identitas yang terbaru ya, misalnya seperti SIM ya, atau KTP kalau baru dibuat juga nggak apa-apa, atau masih terang juga nggak masalah pakai KTP teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, beda sekali KYC dan AML. Jadi KYC itu adalah untuk mengetahui, tujuannya adalah untuk mengetahui identitas asli kita ya. Nah yang menunjukkan bahwa itu adalah asli orang atau itu adalah akun kita teman-teman. Nah oke. Nah itu untuk pertanyaan yang pertama tadi. Kemudian pertanyaan yang kedua, bagaimana migrasi saldo bank? Nah untuk migrasi saldo itu syaratnya udah KYC teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau sudah KYC, Anda harus centang nomor 7. Jadi nomor 7 seperti yang di video sebelumnya saya katakan bahwa Anda harus mensinkronkan nomor 3 dengan nomor 7. Baru Anda bisa melakukan migrasi saldo. Dan itu pun ada waktunya, yaitu dari mulai migrasi sampai ke memindahkan ke available balance ya, available balance saldo Anda itu adalah minimal 14 hari. Minimalnya 14 hari teman-teman ya, minimalnya. Itu entah tergantung nanti dari core team apakah sebulan atau dan lain sebagainya. Itu adalah minimal 14 hari baru Anda cek. Silahkan kalau memang sudah terbuka, silahkan Anda melakukan migrasi ya. Nah itu teman-teman untuk migrasinya. Kemudian tambah lagi sedikit, migrasi itu ada caranya teman-teman ya. Untuk ke saldo available balance, kalau sudah migrasi sudah dilakukan dan masuk ke saldo, dan di bawah saldo itu ada available balance, itu belum masuk. Itu harus Anda lihat di menu migrasi di bawah. Apakah ada gembok? Di situ ada gembok ya teman-teman. Di situ ada gembok. Kalau memang gemboknya terbuka dan koinnya sudah bisa dimigrasi, tapi kalau gemboknya masih terkunci, itu belum bisa dimigrasi teman-teman ya. Nah oke, kita lanjut lagi dengan nomor 3 ya.
Saya punya 5 akun berbeda. Wah, banyak sekali nih. Mungkin ini dengan nama istri ya, nama anak, atau nama pacar, nama selingkuhan, dan lain sebagainya mungkin ya. Saya punya 5 akun berbeda dengan password yang sama. Boleh nggak, Bang? Nah, ini itu sih boleh-boleh aja ya. Dengan password yang sama 5 akun boleh-boleh saja. Asalkan teman-teman, password Anda itu tidak diketahui oleh orang lain. Nah, itu ya. Tapi saran saya ini mungkin tujuannya baik nih, yang 5 akun dengan satu password yang sama, mungkin agar tidak lupa. Tapi teman-teman ya, ini sangat rawan. Kalau satunya ditahu oleh orang, dan Anda ditahu punya 5 akun dengan password yang sama, itu yang repot teman-teman ya. Alangkah baiknya Anda bedakan saja. Mungkin misalnya nih, kayak saya Bos Jim misalnya, akun utama mungkin Bos Jim, mungkin akun yang kedua Bos Jim 1, Bos Jim 2, Bos Jim 3, nah terserah itulah ya. Yang jelas teman-teman harus membedakan passwordnya antara akun yang satu dengan akun yang lain, agar tidak terdeteksi nanti oleh para pencuri data Anda atau pencuri akun Anda ya. Nah, itu sih menurut saya sih boleh-boleh saja, sah-sah saja, itu adalah akun Anda. Tapi demi keamanan, alangkah baiknya akun itu dan passwordnya dibeda-bedakan antara akun yang 1 sampai 5. Mungkin itu akunnya atas nama istri, seperti yang saya bilang tadi ya, boleh-boleh aja kok, nggak masalah ya. Nah, oke, itu jawabannya ya untuk yang nomor 5. Kemudian nomor 6, yang ke-6 adalah kenapa frase sandi untuk migrasi mainnet tidak sama dengan nomor 3? Mohon penjelasannya, Bang. Nah, seperti yang saya bilang di Q&A sebelumnya yang kemarin ya, Q&A-nya, kalau ini tidak sama nomor 3 dengan nomor 7, ya berarti ada kesalahan. Ya, berarti Anda pernah membuat atau mengatur ulang frase sandi atau dompet Anda. Seperti yang saya bilang, tolong disinkronkan dulu teman-teman antara nomor 3 ya, checklist nomor 3 dan checklist nomor 7 itu harus disamakan dulu. Misalnya dompet saya A nih, ya kan, dompet yang A. Ini dompet misalnya, ini wallet, ini dompet, ini alamat dompet, ini frase sandi, ini harus sama. Ini wallet ini jadi satu kesatuan yang utuh. Jadi ini tidak bisa dipisahkan teman-teman ya. Kalau Anda mungkin kemarin sudah memasukkan wallet atau dompet, alamat wallet Anda di nomor 3, tapi beberapa bulan kemudian mungkin Anda merubah atau mengatur ulang frase sandi Anda atau dompet Anda, otomatis itu akan berubah dan harus dikonfirmasi ulang, Bos. Ya, harus dikonfirmasi ulang baru akan sinkron dengan frase dan alamat dompet walletnya. Ya, jelas ya. Nah, itu penyebabnya kenapa banyak yang mengalami, kok Bang, kok saya punya kok invalid gitu, tidak valid, invalid terus. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya, tidak sinkronnya antara wallet dan frase sandi. Ya, itu saja teman-teman ya jawabannya. Nah, selanjutnya ini Bang, tolong kirim undangan KYC dong. Nah, ini masalahnya satu lagi nih ya. Banyak teman-teman yang salah kaprah ya, mungkin mengira bahwa kita yang sudah KYC itu bisa mengundang mereka. Tidak bisa untuk saat ini loh ya. Tidak tahu kita ke depannya. Memang di daftar mainnet di angka 8 itu jelas-jelas itu kita bisa mengundang, tapi itu belum berfungsi, belum dibuka kawan-kawan ya. Jadi dengan berat hati saya tidak bisa mengundang Anda untuk melakukan KYC ya. Tapi kalau sudah ada notifikasi, silakan Anda melakukan KYC. Tentunya KYC untuk saat ini sampai saat ini masih random teman-teman, masih diacak ya, untung-untungan. Ada yang sudah nambah 1 tahun belum dapat KYC, ada yang sudah 3 tahun juga belum dapat KYC, malah yang udah 2 bulan sudah dapat KYC, ya kan? Rasanya kita bilang, oh tidak adil ya, sudahlah, itu namanya random. Ya mungkin ada pertimbangan-pertimbangan lain dari core team kenapa Anda belum KYC, ya. Jelas ada alasannya teman-teman ya. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-8, ini Bang, bisa nggak kita cancel untuk log P. Nah, log up P ini ya, penguncian. Teman-teman,
untuk sistem penguncian, ya itu sejak Anda melakukan penguncian, berarti udah checklist nomor 4, ya, kalau di checklistnya itu di daftar main itu adalah nomor 4. Sejak Anda melakukan commit, itu sudah tidak bisa dirubah ke bawah. Ngerti kan? Nah, misalnya Anda melakukan lockup 50% nih, ya kan, 50% selama 6 bulan misalnya, selama 6 bulan. Dan Anda ingin merubah ke 2 minggu, itu tidak bisa untuk sekarang. Yang bisa hanya Anda menaikkan lockup Anda, baru bisa. Misalnya menaikkan dari 6 bulan ke 1 tahun, itu yang baru bisa, teman-teman. Tapi kalau yang untuk menurunkan, sampai saat ini belum bisa. Ya, sampai saat ini belum bisa untuk menurunkan lockup. Nah, jelas ya. Nah, kemudian untuk pertanyaan yang nomor 9, Bang, saya punya 2 akun dengan nama yang sama, boleh nggak? Saya punya 2 akun dengan nama yang sama, boleh nggak? Nah, teman-teman semua, jadi untuk Anda yang memiliki 2 akun dengan nama yang sama, silahkan Anda pilih salah satu akun mana yang Anda ingin Anda gunakan untuk KYC. Jadi, alangkah baiknya yang satunya dimusnahkan saja atau ditutup saja, karena sia-sia juga nanti kalau Anda melakukan KYC menggunakan satu identitas. Contohnya Anda punya satu KTP tapi memiliki 2 akun. Anda ingin KYC dua-duanya dengan satu KTP, itu tidak bisa, ya. Itu terdeteksi, teman-teman. Jadi alangkah baiknya dari sekarang mana yang lebih mungkin, mana yang tidak bermasalah, atau mana yang lebih banyak koinnya, Anda pilih aja. Mana yang mau dipertahankan, kemudian mana yang mau dimusnahkan atau ditutup, teman-teman. Itu ya. Nah, kemudian pertanyaan yang terakhir, ya, yang pertanyaan yang ke-10. Nomor HP sudah nggak aktif, Bang. Bagaimana cara lain untuk ganti sandi? Waduh, ini yang susah nih, teman-teman, ya. Jadi, salah satu cara, ya, untuk mengantisipasi nomor HP kita tidak aktif lagi, kemudian rusak, kita kehilangan nomor HP dan lain-lain sebagainya, adalah dengan memverifikasi nomor HP dulu. Terserah, kalau sudah memverifikasi nomor HP, Facebook, dan email, terserah. Nanti misalnya kalau nomor HP Anda sudah mati, ya yang penting Anda ingat passwordnya, Anda sudah bisa login lagi. Ingat, yang penting Anda ingat passwordnya, password loginnya loh ini ya, Anda sudah bisa masuk lagi. Walaupun nomor HP Anda sudah mati, yang penting passwordnya masih ingat. Ya, nah jadi, tapi kalau passwordnya lupa, kemudian nomor HP-nya udah mati, wassalam lah. Anda tidak akan bisa mengembalikan akun lagi. Kecuali Anda sudah verifikasi Facebook-nya. Kalau Anda sudah verifikasi Facebook-nya, Anda bisa login kembali. Makanya saya sarankan untuk memverifikasi 3-tiganya, baik Facebook, nomor HP maupun email. Walaupun untuk saat ini email belum bisa digunakan untuk login, tapi tidak tahu kita ke depannya, semoga saja kita bisa login menggunakan email. Ya, jadi kita punya 3 kunci, ya. Kalau misalnya Facebook kita tidak aktif, ya kita masih punya nomor HP dan email. Kalau misalnya nomor HP kita udah mati atau sudah hangus gara-gara lupa ngisi pulsa, email kita masih ada. Nah, itu adalah menjadi 3 kunci login kita, teman-teman, ya. Walaupun untuk saat ini yang seperti saya bilang, email belum bisa digunakan untuk login, teman-teman, ya. Nah, itu saja mungkin teman-teman semua Q&A kita kali ini. The next video kita akan bahas lagi tentang Q&A. Mungkin kita ke part 3 ya. Ini adalah part 2-nya. Part 1 kemarin mungkin teman-teman sudah nonton ya. Jadi ada beberapa pembahasan secara teknis yang harus kita bahas. Bagaimana cara verifikasi dan lain-lain sebagainya tentang akun kita. Dan kalau masalah informasi tentang barter, ya, barter dan lain-lain sebagainya, itu kita tunggu saja dari core team lah. Ya, kita tidak usah mengada-ada dulu. Kita mungkin memang sebagian besar, mungkin sebagian juga saya lihat teman-teman kita di beberapa daerah ada yang barter dengan motor, ada yang barter ini, tapi saya tidak menyarankan lah untuk saat ini ya, teman-teman, ya. Jadi kita tunggu saja perintah dari core team. Kalau memang sudah disuruh barter, ya monggo barter gitu kan, nggak usah apa-apa. Atau Anda ingin menyimpan koin fee Anda, ya boleh juga, nggak masalah, teman-teman, ya. Nah,
itu saja mungkin pembahasan kita di part 2 ini tentang beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Dan untuk teman-teman yang belum saya jawab pertanyaannya, kita akan bahas di next videonya aja ya. Oke, sahabatku semuanya, terima kasih sudah nonton. Jangan lupa kalau kalian suka dengan video ini, kalian subscribe channelnya Bojim, kemudian like dan share. Dan jangan lupa selalu bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petir, salam penyutuk.